Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 6, saya Miftahul Rizka dan Mbak Nida Dusturia menyampaikan hasil analisis kajian artikel kami yang berjudul Indigenous Knowledge in Canadian Science Curricula, Case from Western Canada atau Indigenous Knowledge dalam kurikulum Sains Kanada, kasus-kasus dari Kanada Barat. Artikel ini ditulis oleh Mi Jung Kim dari jurnal Cultural Study of Science Education, tahun terbit pada 3 September 2016. Kemudian pendahuluannya untuk meningkatkan peluang pendidikan siswa aborigin dalam sains, kurikulum sains yang relevan secara budaya telah diteliti dan dipraktikkan di kelas sains Kanada Barat. Artikel ini membagikan beberapa contoh penyertaan indigenous knowledge atau pengetahuan asli dalam kurikulum sains dan membahas peningkatan dan tantangan kurikulum sains yang relevan secara budaya dalam konteks Kanada. Jadi demografi seperti imigrasi, populasi yang menua, dan populasi aborigin yang berkembang pesat secara bertahap mengubah komposisi banyak komunitas Kanada dan berpotensi mempengaruhi cara komunitas ini terlibat dan berhubungan dengan sains. Pengakuan potensi budaya dan pengetahuan aborigin dalam pemecahan masalah ilmiah dan lingkungan belum diterjemahkan dan diimplementasikan di kelas sains. Dan siswa aborigin terus berjuang dalam pembelajaran sains. Nah, pada penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Dupuis dan Abrams tahun 2016, di studinya yang berjudul Student Science Achievement and Integration of Indigenous Knowledge on Standardized Tests, ini menjelaskan tantangan dan kekhawatiran kesenjangan pencapaian antara siswa aborigin dan non-aborigin di Montana. Mereka memperkenalkan upaya pengembangan kurikulum, budaya, dan materi ujian untuk penilaian standar, untuk membantu pembelajaran siswa aborigin, dan untuk mengurangi kesenjangan antara prestasi siswa aborigin dan non-aborigin. Artikel ini membagikan upaya dan tantangan pendidikan sains inklusif yang relevan secara budaya di sekolah-sekolah Kanada, terutama membahas praktik dan contoh indigenous knowledge dalam pendidikan sains dari Kanada Barat, misalnya dari British Columbia, Alberta, dan Saskatchewan. Metode yang digunakan tidak dituliskan secara tersurat ya, hanya tersirat dari pemaparan pada pembahasan, yakni menggunakan studi literasi. Yang disampaikan dalam pembahasan antara lain sebagai berikut, yakni artikel ini terutama membahas praktik dan contoh pengetahuan asli di tempat yang saya sebutkan tadi, dan dikarenakan aksesibilitas dan keterpaparan informasi program pendidikan IPA di ketiga provinsi tersebut lebih besar dibandingkan dengan provinsi lainnya. Meskipun upaya memasukkan kearifan lokal dalam pendidikan IPA telah banyak diupayakan dan dipraktikkan di seluruh Kanada. Pengintegrasian pengetahuan asli ke dalam kurikulum sains barat. Pengetahuan yang direpresentasikan dalam buku teks sains dan kelas sains membingungkan dan tidak meyakinkan kebenarannya untuk perspektif pribumi. Dikutip dari Aikenhead dan Elliot 2010, untuk berpartisipasi dalam kelas sains konvensional, banyak siswa pribumi diharapkan mengesampingkan atau merendahkan cara pribumi mereka dalam mengenal alam. Dari Glenn Aikenhead 2006 juga meminta dimasukkannya pengetahuan dan budaya asli dalam kerangka sains nasional, kerangka sains PAN Kanada, sehingga pengetahuan asli dapat dimasukkan dalam kurikulum sains pada seluruh provinsi di Kanada. Aikenhead 2006 juga menyatakan bahwa selama proses peningkatan kurikulum di Saskatchewan, Federation of Saskatchewan Indian National FSIN mengorganisir kelompok tetua untuk mempelajari pandangan dunia dan budaya siswa First Nation tentang alam. Selain itu, anggota masyarakat bersama dengan tetua adat diundang untuk berkomunikasi dan berdiskusi secara formal dan informal selama proses pengembangan kurikulum untuk memunculkan pengetahuan adat dan praktek sains di komunitas mereka sendiri. Berdasarkan upaya tersebut, kearifan lokal dimasukkan dalam kurikulum sains dan buku teks sains. Dari Aikenhead juga tahun 2000
2000, beberapa proyek seperti Rekindling Tradition diluncurkan untuk mengintegrasikan budaya komunitas Kri, Métis, Deni, dan yang terpencil dengan sains barat. Ada 3 komunitas ini. Kemudian di BC, pergerakan kurikulum sains inklusif juga penting di British Columbia ya, dari Snively and Corsiglia serta Snively and William 2006. Pengetahuan asli dan praktik sains di komunitas lokal bangsa pertama di SM ditinjau dan dimasukkan dalam kurikulum sains. Dalam kurikulum sains SM, tradisional ecological knowledge and wisdom (TEKW), pengetahuan dan kebijaksanaan ekologi tradisional ditekankan sebagai cara asli untuk mengetahui dan diwajibkan untuk mengajar di kelas sains. Masih dari Snively dan William 2006. Dimasukkannya TEKW dalam kurikulum sains adalah untuk mengakui kontribusi pengetahuan asli atau indigenous knowledge kepada masyarakat dan selanjutnya mendekolonisasi kurikulum sains SM dari pandangan dunia sains modern barat. Program pendidikan guru misalnya di University of Victoria British Columbia memasukkan komponen kearifan lokal dan TEKW untuk mendorong guru prajabatan mengetahui dan mendukung cara pengetahuan dan budaya asli dalam pengajaran sains mereka. Dari Council of Canadian Academies melaporkan bahwa rendahnya pendaftaran siswa aborigin dalam sains sekolah menengah menyebabkan rendahnya partisipasi dalam program terkait sains pasca sekolah menengah dan kemudian rendahnya lapangan kerja di bidang terkait sains di Kanada. Gambar yang ditunjukkan oleh gambar 1 ini menunjukkan presentasi siswa yang menulis ujian diploma yang berprestasi di standar diterima dari tahun 2007-2008 sampai dengan 2009-2010. Sementara di Alberta, perspektif aborigin juga telah dimasukkan dalam kursus sains sekolah menengah atas ya SMA, untuk mengembangkan pada semua siswa apresiasi terhadap keragaman budaya dan pencapaian bangsa First Nation, Métis, dan Inuit (FNMI) selama beberapa dekade. Namun hasil kesenjangan prestasi dalam sains masih menantang. Masih dari Dupuis dan Abrams mengindikasikan sebagai salah satu variabel yang memungkinkan untuk menjelaskan kesenjangan dalam penilaian siswa, yakni bahwa guru non-pribumi akan berjuang dengan kurikulum baru dan materi penilaian yang mungkin menyebabkan pengajaran mereka menjadi pengalaman dan interaksi yang kurang optimal dengan siswa. Selain persepsi guru tentang kearifan lokal dan sains, isi penilaian ataupun tes asesmen ini juga mendorong praktik guru di kelas. Secara lokal dan internasional, standarisasi penilaian sains telah mengarahkan praktik mengajar guru menuju pengetahuan kanonik sains daripada pengetahuan yang relevan secara budaya. Upaya memasukkan konten dan konteks asli dalam penilaian standar negara bagian di Montana dapat menjadi contoh teladan untuk meningkatkan praktik guru dalam kurikulum sains inklusif. Guru harus membuat penilaian dengan pengetahuan tentang situasi sosial siswa serta latar belakang budaya mereka. Membuat penilaian hanya berdasarkan stereotip budaya atau model budaya tunggal tidak akan mencapai tingkat validitas budaya yang tinggi. Para peneliti menemukan adanya efek teman sebaya. Jadi di antara 366 sekolah, siswa aborigin berprestasi lebih baik di sekolah di mana siswa non aborigin juga berprestasi baik. Terbukti bahwa siswa yang kuat secara akademis menetapkan standar tinggi di antara mereka sendiri yang mempengaruhi rekan-rekan mereka termasuk siswa asli di sekolah ini untuk bekerja lebih keras. Dupuis dan Abram 2016 ini juga menyertakan bahwa tantangan penilaian standar negara bagian yang inklusif di Montana, inklusi pengetahuan asli dalam penilaian standar di Kanada juga akan membutuhkan waktu lebih lama, kesabaran dan pemeriksaan menyeluruh pada berbagai aspek untuk menghasilkan keluaran yang sukses. Dan kesimpulannya, studi Dupuis dan Abram 2016 ini menunjukkan kompleksitas pencapaian siswa aborigin dan perlunya lebih banyak upaya dan penelitian tentang pendidikan sains inklusi. Kemudian hasil belajar siswa tidak hanya dipengaruhi oleh kurangnya relevansi budaya pada tes, tetapi juga aspek lain seperti status sosial ekonomi, jenis kelamin, lokasi sekolah, dan lain-lain. Perlunya refleksi dan analisis lebih lanjut pada item tes.
Tes standar lebih menghadirkan kesulitan dalam menggabungkan konten yang inklusif dan valid secara budaya dan melepaskan waktu dan format tes yang terstruktur dengan ketat ke berbagai cara pembagian pengetahuan. Yang terakhir, menantang bagi pengembang penilaian untuk memasukkan pengetahuan budaya dan latar belakang siswa asli dalam penilaian negara standar, sehingga penilaian standar negara, sehingga sulit mendorong guru untuk menerapkan kurikulum inklusi dan selanjutnya untuk mengatasi perjuangan dan kesenjangan prestasi sains untuk siswa pribumi. Artikel ini memiliki referensi sebanyak 22 yang terdiri dari artikel dan buku, di mana yang paling baru dari tahun 2014 dari buku dan yang paling lama juga dari buku di tahun 1997. Yang menjadi kelebihan dari artikel ini mengkaji beberapa sumber terkait tema permasalahan sehingga mengajak pembaca bersama-sama menganalisis upaya dan tantangan pendidikan sains di Kanada Barat. Kekurangan dari artikel ini, metode penelitian tidak dijelaskan secara tersurat dan jelas, ya hanya tersirat dari pemaparan yang disampaikan. Karena tadi memang menggunakan metode penelitian studi literasi yang menggabungkan beberapa literasi yang didapatkan. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.